Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Jemaah yang dimuliakan Allah, mengawali majlis ilmu kita ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri kita peluang datang ke rumah Allah, solat berjemaah. Mudah-mudahan hadirnya kita di rumah Allah ini mengundang rahmat Allah, taufik dan hidayah dari Allah, dan juga ampunan dari Allah, insyaAllah. Amin. Salawat dan salam tak lupa mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, kaji kita hari ini kaji yang simple saja, yang biasa-biasa sajalah, yaitu sejauh mana kaitannya antara iman dan amal soleh. Bagaimana kedudukan iman dan amal soleh? Ada orang beriman pada Allah, beriman pada akhirat, beriman pada Rasulullah, tapi kan dia tidak beramal soleh. Solat tidak, baca Quran tidak, puasa tidak, iman dia beriman. Karena iman itu kan keyakinan, amal soleh itu kan perbuatan. Nah, saya rasa banyaklah saudara-saudara kita yang macam itu. Dia beriman, tapi kan tidak beramal soleh. Nah, kalau kita perhatikan firman Allah dalam Al-Quran, ayatnya pun kita hafal. Apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Berapa banyak kata Allah orang, berapa banyak manusia kata Allah mengaku beriman pada Allah, mengaku percaya dengan Allah dan beriman pada akhirat, pengakuannya, tetapi tidak dibuktikan dengan amal soleh. Itu persoalannya, tidak dibuktikan dengan amal soleh. Maka Allah mengatakan apa? Wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya dia tidak beriman, artinya tidak diakui imannya itu. Bahaya sebenarnya itu. Wa ma hum bimu'minin, sebenarnya tidak beriman. Simpel saja, saya kasih contoh. Seandainya kita seorang suami atau seorang, andai kata istri kita lah dulu, pagi mengatakan dengan kita I love you darling, pagi I love you, petang I love you, malam I love you, tapi dia tak mau tidur dengan kita, dia tak mau masakkan kita, tak mau cuci baju, tak mau gosokkan baju, tak mau mengemas rumah, tapi dia hari-hari bilang I love you. Kita pun bilang, ini betul tak betul I love you kan? Karena I love you, cinta itu pun tak nampak. Dia perlu dibuktikan dengan perbuatan, dengan kenyataan, kan gitu. Jadi kalau seorang suami mengatakan pada istrinya I love you, istriku, aku sayang kamu, tapi duit belanja tak kasih, macam mana? Istrinya pasti menolak, ini bukan sayang. Orang bilang apa? Cakap aja, kan gitu. Sama, kalau dia hanya mengatakan aku beriman pada Allah, aku beriman pada Allah, sementara tidak melakukan amal soleh, nah keimanannya itu ditolak oleh Allah. Oke, kalau kita buka Quran itu kan hampir banyak ayat. Kalau sudah bercakap pasal iman, pasti amalus soleh, iman amalus soleh. Sampai Nabi mengatakan apa? Iman wal amal qarinan. Bahwa antara iman dan amal soleh ini ibarat saudara kembar siam, tak boleh pisah. Iman wal amal qarinan. Iman dan amal soleh tak boleh pisah. Kalau pisah dia tak jadi. Oke, saya coba memberi pelajaran yang singkat, barangkali paham, mudah-mudahan paham lah. Ya, begini. Antara iman dengan amal soleh ini, kalau kita ibaratkan antara handphone dengan SIM card. Ini mudah paham lah. Antara handphone dengan SIM card.
Ada handphone tapi tak ada SIM card, macam mana? Tak boleh komunikasi, tak boleh digunakan. Ada SIM card tapi tak ada handphone, macam mana? Sama mawon, sama aja. Jadi antara SIM card dengan handphone tak boleh pisah. Sama. Antara iman dan amal soleh juga tak boleh pisah. Ketika SIM card masuk ke dalam handphone, baru terjadi komunikasi. Ketika amal soleh masuk kepada iman, nah, baru terjadi komunikasi dengan Allah. Jadi kadang-kadang saya perlu sedikit barangkali mengajak kita berfikir. Ada satu firman Allah, ayat ini cukup selalu kita dengar, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu. Okay? Allah memanggil orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, udkhulu, masuklah, udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Saya cuba menjelaskan sedikit apa yang saya faham. Allah memanggil orang beriman supaya masuk ke dalam Islam. Kalau kalau disuruh masuk, artinya dia berada di luar atau di dalam? Di luar. Itu kan persoalannya. Contohnya kalau si Ferry berada di luar musola, saya ajak Ferry masuklah ke dalam. Tapi kalau Ferry berada di Batam Center, tak mungkin saya suruh masuk ke dalam. Artinya orang beriman itu sudah berada dalam pagar Islam, sudah masuk dalam kawasan Islam, cuma belum masuk secara utuh, dia sudah mendekat. Sehingga Allah katakan, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu udkhulu, masuklah. Nah, yang kita khawatir apa? Orang mengaku beriman tapi tidak melakukan amal soleh, tapi sudah merasa dia Islam. Macam mana itu? Bahaya itu, bukan bahaya lagi, bahaya. Ya kan? Dia merasa sudah berada dan masuk musola, padahal masih di luar. Jadi, oleh karena itu saya katakan jamaah berbahagia, dalam Quran ayat Al-Asr itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafil khusr. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali siapa? Illa amalus soleh, illal ladzina amanu, kecuali mereka orang yang beriman. Apalagi wa amilus soleh. Jadi tak boleh pisah. Jadi kalau dia merasa beriman tapi tidak melakukan amal soleh, dia rugi. Atau dia melakukan amal soleh tapi tidak beriman, sama. Ada satu orang jumpa saya, Ustaz, ada kawan saya tapi bukan Islam, Ustaz. Jadi dia pun tolong anak yatim, Ustaz. Dia tolong anak yatim, dia tolong fakir miskin. Itu apakah dia dapat amal soleh, dapat pahala? Tak dapat. Oh, tak boleh lah Ustaz, mesti dapat. Sekarang begini, ini contoh. Saya tidak bekerja di SPBU. Contoh ya, saya tidak bekerja di SPBU. Sementara Hendra, si Adi, si Ferry kerja di situ. Kita kawan. Saya datang sana. Apa yang Hendra buat, saya pun buat. Dia tuang minyak, saya pun tuang minyak. Tapi Hendra, Ferry, si Adi terdaftar namanya di situ sebagai karyawan. Saya kan tidak. Tengok Adi menyapu, saya pun menyapu. Tengok si Hendra tuang minyak, saya pun tuang minyak. Saya tengok si Ferry ngelap-lap kaca mobil, saya pun ngelap-ngelap. Pertanyaan saya, Hendra ada gaji tak? Ferry? Adi? Saya? Kok nggak dapat gaji? Nggak adil loh. Nah itu, ya kan? Jadi kita tak boleh bilang ini perusahaan tidak adil. Masa saya kerja kok nggak digaji? Dia terdaftar sebagai karyawan. Saya tidak terdaftar sebagai karyawan. Jadi serajin apapun saya, tidak ada gaji, sama. Jadi orang-orang, minta maaf, orang yang bukan Islam, menurut pandangan Islam, sebaik apapun dia berbuat baik, melakukan amal soleh, berbuat kebaikan, tidak ada nilai pahala. Kenapa? Karena dia
bukan zalim, dia belum terdaftar. Jadi kalau dia mau pahala, ya daftarlah. Daftarnya mudah kok. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah sekali daftarnya. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, mari kita sekali lagi bersyukur pada Allah, kita beriman pada Allah, dan alhamdulillah melakukan amal-amal soleh. Namun kita tidak boleh mencela orang, tak boleh mengutuk orang. Siapapun sahabat kita, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita yang muslim, konon kabarnya muslim lah, yang masih mengaku beriman pada Allah tapi tidak mau melakukan amal soleh, kita mohon pada Allah, Allah berikan dia hidayah, Allah berikan dia rahmatnya, sehingga dia menjadi seorang muslim yang benar-benar. Ini yang dikatakan Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwa pada Allah dengan sebenar-benar takwa, artinya jadi seorang muslim yang sejati, beramal, betul-betul beramal. Supaya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau dia meninggal dunia, kalau kamu meninggal dunia dalam menjadi seorang muslim yang sejati, muslim yang betul-betul muslim, bukan muslim KTP. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan. Ya, coba kalau yang Islam cuman IC, yang Islam cuman kad pengenalan, yang Islam cuma paspor, yang Islam cuma surat nikah, nanti di akhirat yang masuk surga cuma KTP-nya, IC aja, surat nikah aja, paspor, orangnya tak masuk, kan sayang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kajian yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.